beli truk, ya kan, punya satu, terus itu sempat guling di tol juga. Oh gitu. Iya, jadi kita harus bisa merencanakan timelinenya, jangan sampai kapal ini menunggu terlalu lama. Karena di dunia laut dan dunia pelayaran, time is money bro. Ini adalah proses dari menjalankan suatu bisnis. Nah, sekarang teman-teman, sekarang Jason sedang bersama Cak Priyan Septrianto Maulana. Bagaimana kabarnya, Cak? Baik, Baik ya. Dan seru ya, Seru. seru banget. Selama tadi perjalanannya ke sini, Heeh. seru banget. Tadi kena ombak apalagi. Pengalaman tidak terlupakan. Pastinya. Mantap. Nah, Cak, Siap. Jason punya pertanyaan nih buat Cak Oke. Rian. Cak Rian ini sudah memulai bisnis perkapalan ini sudah berapa lama? Nah, ini seru pertanyaannya, ini bagus Oh, iya. banget. Jadi kita ini berawal dari perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga ya? Family bisnis. Oh. Tapi ini adalah serangkaian dari bisnis utama kita. Serangkaian dari bisnis bisnis utama. utama. Jadi ini bisnis yang lainnya ya. Ya, jadi bisnis kita itu ada beberapa bidang Mhm. dan ini kapal ini menjadi perusahaan, salah satunya adalah pelayaran. Oh, Tapi sebelumnya kita memulai bisnis ini berkaitan dengan ekspedisi dan logistik. berarti untuk mendistribusikan produknya. Ya, dari apa yang pertama memulai dari nol, dan itu kita belum punya apa-apa, masih memulai dari hanya jasa saja. Jasa ini mulai dari kita bermain di bongkar muat. Bongkar muat itu jasa memindahkan barang dari dan ke kapal. Dari dan ke kapal. Dari dan ke kapal. Bentar, Nah. ini Cak Rian ini berarti ini generasi kedua Generasi kedua. dan sebagai CEO dari IBW Group ini ya, Yes. yaitu grup dari perkapalan ini. Salah satunya perkapalan. Salah satunya Tapi juga ada. memulainya bukan dari perkapalan dulu, Bro Jason. Jadi Oh, kita gitu. memulainya dari yang kecil-kecil dulu, dari jasa yang kita tidak punya aset sama sekali. Oh. Nah, jadi kita ibaratnya memulai dari kecil, kita tabungin, kita memanage finance dengan baik, lalu kita berikan pelan-pelan, kita berikan aset dari mulai kita beli truk, ya kan, punya satu, terus itu sempat guling di tol juga. Oh gitu. Iya, jadi waktu itu aku masih kecil, tahu banget itu waktu tahun 90-an kita investasi satu truk, guling di tol. Itu pusing kan? Iya. Nah, alhamdulillah kita bangkit dari kondisi itu, kita bekerja lagi, melupakan kejadian-kejadian ini. Ini adalah proses dari menjalankan suatu bisnis. Pastinya, karena Nah. proses ini paling penting. Kita Betul. bisa mendapatkan experience lebih banyak. Nah, Dan dari experience itu kita bisa belajar lebih banyak. Nah, betul. Setidaknya 10 tahun ini kita punya kapal secara pribadi, kapal milik. Dan Hmm. ini dari nol ya. Dari awalnya tidak ada apa-apa, beli truk, setelah itu berkembang lagi dan berkembang lagi sampai sekarang punya bisnis perkapalan. Betul. Salah Jadi satunya ya. ceritanya punya kapal ini, kita awalnya punya muatan tapi kita nggak punya kapal. Punya muatan tapi tidak punya Iya. kapal. Jadinya kita dapat order nih, Mm-mm. kan, dari pabrik. Nah, misalkan Bro Jason punya kapal. Nah, tapi pabrik itu nawarinya ke aku dulu, gitu. Nah, setelah itu kita nggak punya kapal kan, pakailah kapalnya Bro Jason, Oh, gitu. Jadi kita fasilitator dulu awalnya, awalnya fasilitator. atau bahasa kerennya broker. Oh, Nah, broker muatan. Nah, tapi seiring berjalan waktu kayaknya asik juga nih kalau kita misalkan punya sendiri, ya kan? Kita punya sesuatu hal yang baru dan kita mulai di tahun 2010, berarti at least 11 tahun ini kita memulai perjalanan menambah subsektor bisnis kita ke perusahaan pelayanan. oh seperti itu ya. Jadi awalnya ini tidak punya kapal awalnya. Tidak punya kapal. Cuman karena awalnya menjadi fasilitatornya. Terus setelah itu dipikir-pikir enak ya rasanya punya kapal. Ya, karena di satu sisi selain enak, kita ini kalau dilihat orang, kita ini punya segalanya, Bro. Iya, Nah, biar kelihatan bisa iya, melakukan melakukan apa apa saja. aja. Jadi kalau orang cari truk kita ada, orang cari bongkar muat kita ada, Mau darat bisa, mau laut bisa. lalu juga punya alat berat ada, gitu. Iya. Jadi
kita melengkapi itu sehingga kita dibilang perusahaan yang sempurna. Begitu Iya. ya. Jadi IBW Group ini komplit kecuali udara. Ini soon mungkin insya Allah Soon ya. mudah-mudahan. Amin. Nah, gitu. Biar nanti bisa juga nanti main ke udara kalau betul misalnya. sekali. Cocok. Sekali touring. Nah, terus dulu. Pastinya. Cocok. Nah, Cak Rian, Ya. mau nanya nih. Ini kembali ke topik perkapalan. Oke. Ini perkapalan ini enak dan tidak enaknya apa nih, Cak Rian? Selama menjalankan bisnis ini. Ya, yang jelas kalau kita ngomong secara bisnis, selama kita punya muatan, enak. Enak. Nah, banyak sekali sekarang kondisi-kondisi di dunia perkapalan, pelayaran, case-nya orang punya kapal tapi nggak punya muatan, bro. Sementara kalau kita ngomong dunia pelayaran ini beda kayak dunia darat. Kalau dunia darat mungkin kita nggak ada muatan, udah masukin garasi aja truknya, gitu kan? Iya. Udah diparkirin aja, supir suruh pulang. Tapi kalau di sini nggak bisa, ada nggak ada muatan, orang harus ada yang standby di sini, gitu kan? Iya. Otomatis kita harus berpikirnya lebih ekstra lagi. Iya. Nah, itu yang mungkin menjadi tugas besar dari pemilik kapal. Kita harus bisa merencanakan timeline-nya, jangan sampai kapal ini menunggu terlalu lama. Karena di dunia laut dan dunia pelayaran, time is money, bro. Gitu. Emang karena kalau semisal kapal ini masih di laut saja, tidak ada muatan yang Ya. dikirim, tidak ada income-nya, Betul. tapi Cost-nya. yang cost-nya banyak karena Ya. servisnya. Betul. Setelah itu staff-staff yang ada di Ya. sini pasti kan masih digaji Betul. per bulan ya pasti Betul. atau per hari. Setelah itu Logistik juga krunya, ya logistik krunya dan juga misal bahan bakar, ada yang berkala juga, ya, itu kan maintenance-nya juga. maintenance. Solar juga selalu ini kan, Pasti, kita men. pakai. Bahan bakarnya Bahan paling penting ya. bakarnya, gitu. Karena Ya kan? dari besarnya ini sudah Ya. terlihat banyak muatan yang kita bisa angkut. Betul. Apalagi dengan kapal ini kita juga bisa ke luar negeri Betul. atau mungkin dalam negeri tapi beda pulau. Kan Betul. Indonesia ini kan besar ya negaranya. Itu value dari yang kita ambil, kenapa kita memilih bisnis pelayaran. Jadi Indonesia ini kan ada negara yang memiliki kepulauan yang sangat luas, ada lebih dari 17.000 pulau Iya. di Indonesia, dan Indonesia terkenal dengan negara maritim. Nah, ini juga yang menjadi value dan kelebihan perusahaan pelayaran tetap bisa eksis di negara kita sendiri. Iya. Nah, maka dari itu kita memilih, dan ini menjadi pilihan kita, perusahaan pelayaran dan bekerja di laut. Dan semisal mau ekspor ke negara lain sudah ada kapalnya sendiri. Betul. Tidak usah meminjam atau mungkin menggunakan kapal dari negara lain. Setuju. Pakai saja punyanya sendiri. Cocok. Seperti itu ya. Betul. Nah, setelah itu Cak Rian, Hmm. kesulitan yang paling sulit di bisnis perkapalan ini apa? Nah. Yang paling sulit nih? Kalau kita ngomong paling sulit, sebenarnya dalam semua pekerjaan pasti ada yang namanya sulit dan ada yang namanya enak, ya kan? Iya, Nah, karena itu tadi. pastinya up and down. Up and down. Nah, kalau kita ngomong sulit, memang kita ngomong kapal ini itemnya sangat banyak sekali, bro. Jadi beda kayak kita mengemudikan mobil atau truk ya, yang Iya. kalau kita sudah buka kapnya sudah selesai, ketahuan tuh apa yang rusak, entah itu akinya atau juga mungkin kampas remnya dan lain sebagainya. Atau mungkin radiatornya. Iya, Tapi banyak sekali. kalau kapalnya ini besar. Nah, kapal ini besar, itemnya banyak, sehingga ketika kita perbaikan mungkin butuh waktu yang akan lebih panjang nih. Iya. Kita pusing kalau misalkan kapal ini rusak, lalu juga butuh waktu yang agak lama, sehingga perputarannya akan semakin lama, bro. Iya, apalagi kalau misalnya yang rusak eksternalnya, Nah. luarannya. Itu masih harus dimasukkan ke dermaga, Betul. dinaikkan Dok. dari air. Setelah itu kan harus dilihat dulu apa Ya. yang rusak. Betul. Nah, maka dari itu kunci terpenting di sini adalah maintenance. Nah, saya selalu himbau kepada tim-tim yang bekerja di sini supaya melakukan cek maintenance secara rutin. Maintenance itu tidak hanya kepada perawatan alat-alat saja, tapi juga mencakup kebersihan juga, bro. Ya kan? Karena itu menjadi satu lini yang saling berhubungan. Iya, Nah, jadi kita kan sudah ada jadwal docking secara rutin, biasanya 5 tahun 2 kali nih. Nah, kita upayakan hal-hal yang sekiranya urgent. Nah, kita servis pada saat dock. Jadi pada saat masuk ke dock, galangan, nah itu diservis secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan tidak waktunya dock, ya mungkin hal-hal kecil yang perlu diperbaiki kita bisa lakukan secara
bersamaan nih dengan Iya. waktu tumbuh kapal. Heeh. Nah, itu yang menjadi kesulitan yang pertama. Ada satu lagi kesulitan, tanggung jawab kita terhadap muatan. Oh iya, betul sih. Karena kapal kita kan bukan kapal penumpang ya, Mm-mm. kita kapal barang. Nah, kapal barang ini kesulitannya adalah di saat kita memang muatan, kan muatanku ini adalah muatan yang memang mencakup keseluruhan jumlah tonase yang ada di kapal ini. Iya. Kalau kapal ini contohnya Nasi Niaga ini bisa memuat sekitar 2.200 sampai 2.300 ton Besar ya? dalam satu trip. Satu trip aja? Satu Gitu. trip 2.000 harus full karena Harus kalau full, karena kita paymentnya adalah by tonase, bro. Betonasi. Iya, jadi bukan per trip, satu trip berapa gitu, tapi per ton kalikan berapa, seperti itu. Oh, seperti itu ya? Nah, itu juga tanggung jawab kita besar tuh, karena kan jelas beda. Kalau truk satu truk 30 ton cuma. Kalau ini bisa ribuan ton. Kalau di dalam dunia perkapalan bisa Iya. mulai dari faktor cuaca, ya kan, lalu juga faktor manusianya sendiri, Iya, ya betul. kan, terus habis itu faktor dari kapalnya juga. Iya. Nah, ini juga kadang-kadang banyaklah case-case ketika di sini kita muatnya 2.300, ternyata sampai di dermaga tujuan berkurang. Ada yang mungkin rusak Iya, ada atau rusak. hilang. Ya, ini yang menjadi tanggung jawab besar dari kita, kesulitan-kesulitan itu, tapi dengan koordinasi. Dan itu tadi ya, kita sudah punya tim. Jadi kuncinya sekarang ini jangan menjadi Superman lah, kita harus punya super tim yang kuat, yang solid, sehingga kita meminimalisir ya, bukan berarti kita tidak ada resiko sama sekali. Kita ada resiko, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko itu supaya tidak terjadi. Oh, seperti itu ya.